Selamat pagi, Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang kelainan sel. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alvina Nila Taibenu dari kelas PPNB. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahaskan tentang kelainan sel darah merah. Yang pertama, polisitemia vera. Polisitemia vera merupakan kondisi ketika sel darah merah yang diproduksi pada sumsum tulang belakang terlalu banyak. Kondisi ini tentunya akan menghambat aliran darah karena sel darah dapat membeku. Polisitemia vera dibagi menjadi dua berdasarkan penyebabnya, yaitu yang pertama polisitemia primer dan yang kedua polisitemia sekunder. Berikutnya adalah patogenesis dari polisitemia vera. Adanya reaktivitas berlebihan pada sinyal Janus kinase, yaitu tirosin kinase yang berperan dalam proses hematopoietik menyebabkan proliferasi berlebih pada sel-sel hematopoietik dan juga menstimulasi proses inflamasi pembuluh darah. Proliferasi berlebih pada sel-sel hematopoietik akan menimbulkan abnormalitas pada penilaian klinis pasien seperti abnormalitas hitung darah lengkap dan inflamasi akan memicu timbulnya gejala klinis pada pasien. Yang berikut adalah perubahan morfologi bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Tanda dan gejala dari polisitemia vera. Yang pertama, gejala awal. Gejala awal yang terjadi biasanya sakit kepala, telinga berdenging, mudah lelah, gangguan daya ingat, susah bernapas, darah tinggi, gangguan penglihatan, rasa panas pada tangan atau kaki, gatal, juga terdapat perdarahan dari hidung, lambung, atau sakit tulang. Berikut adalah gejala akhir dan komplikasi sebagai penyakit progresif. Pasien pada polisitemia vera akan mengalami perdarahan atau trombosis. Berikut pada fase splenomegali. Pada fase ini terjadi kegagalan sumsum tulang dan pasien menjadi anemia berat, kebutuhan transfusi meningkat, liver dan limpa membesar. Beberapa hal yang berhubungan dengan manifestasi klinis yaitu yang pertama, hiperviskositas, yang kedua, penurunan kecepatan aliran, yang ketiga, trombositosis, yang keempat, basofilia, yang kelima, splenomegali, yang keenam, hepatomegali, yang ketujuh, laju siklus sel yang tinggi, yang kedelapan, defisiensi vitamin B12 dan asam folat. Yang kedua adalah anemia. Anemia merupakan keadaan menurunnya kadar hemoglobin, hematokrit, dan jumlah sel darah merah di bawah nilai normal yang dipatok untuk perorangan. Penyebab terjadinya anemia adalah yang pertama, pada umumnya masyarakat Indonesia lebih banyak mengkonsumsi makanan nabati yang kandungan zat besinya sedikit dibandingkan dengan makanan hewani sehingga kebutuhan tubuh akan zat besi tidak terpenuhi. Yang kedua, remaja putri biasanya ingin tampil langsing sehingga membatasi asupan makanan. Yang ketiga, setiap hari manusia kehilangan zat besi 0,6 mg yang diereksi khususnya melalui feses. Yang keempat, remaja putri mengalami haid setiap bulan sehingga kehilangan zat besi kurang lebih 1,3 mg per hari
sehingga kebutuhan zat besi lebih banyak daripada pria. Tanda dan gejala dari anemia. Yang pertama, lesu, lemah, letih, lelah, dan lunglai, atau biasa lebih dikenal dengan 5L. Yang kedua, sering mengeluh pusing dan mata berkunang-kunang. Yang ketiga, gejala lebih lanjut adalah kelopak mata, bibir, lidah, kulit, dan telapak tangan menjadi pucat. Ini adalah perubahan morfologi dari anemia. Yang ketiga adalah malaria. Malaria adalah penyakit yang menyerang sel darah merah disebabkan oleh parasit Plasmodium, ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Ada 4 jenis parasit malaria, yaitu Plasmodium falciparum, yang kedua Plasmodium vivax, yang ketiga Plasmodium malaria, yang keempat Plasmodium ovale. Di samping adalah gambar dari siklus hidup Plasmodium di tubuh manusia. Yang berikut adalah patogenesis dari malaria. Yang pertama, demam mulai timbul bersamaan dengan pecahnya skison darah yang mengeluarkan bermacam-macam antigen. Antigen ini akan merangsang sel-sel makrofag, monosit atau limfosit yang mengeluarkan berbagai macam sitokin, antara lain tumor necrotic factor. Tumor necrotic factor akan dibawa aliran darah ke hipotalamus yang merupakan pusat pengatur suhu tubuh dan terjadi demam. Berikut adalah tanda dan gejala dari malaria. Yang pertama, gejala yang muncul tidak spesifik seperti lemah lesu, ketidaknyamanan perut dan nyeri otot, demam diikuti dengan gejala prodromal seperti rasa dingin atau menggigil dan berkeringat, sakit kepala, menggigil dan muntah. Selain demam, gejala yang paling sering timbul pada malaria adalah anemia dan munculnya ikterus karena pemecahan eritrosit pada siklus replikasi eritrositer. Selanjutnya adalah kelainan sel darah putih. Yang pertama, limfoma. Limfoma atau yang lebih dikenal dengan kanker kelenjar getah bening akan memengaruhi sejumlah organ dalam tubuh seperti sumsum tulang, limpa, kelenjar getah bening, serta timus. Limfoma dapat terjadi akibat sel darah putih yang berkembang secara tak terkendali. Penyakit yang satu ini ditandai dengan benjolan pada bagian tubuh tertentu yang terkena. Limfoma biasanya disebabkan oleh yang pertama, sistem kekebalan tubuh yang lemah, yang kedua, menderita penyakit autoimun, yang ketiga, terpapar bensene atau pestisida. Berikut adalah tanda dan gejala dari limfoma. Yang pertama, penurunan berat badan lebih dari 10% dalam 6 bulan. Berikut, demam 38 derajat Celcius lebih dari 1 minggu tanpa sebab yang jelas. Berikut, keringat malam banyak, cepat lelah, penurunan nafsu makan, pembesaran kelenjar getah bening yang terlibat. Dapat pula ditemukan adanya benjolan yang tidak nyeri di leher, ketiak, atau pangkal paha, terutama bila berukuran di atas 2 cm. Sesak napas akibat pembesaran kelenjar getah bening, mediastinum, maupun splenomegaly. Ini adalah gambar dari limfoma. Yang kedua adalah leukemia. Leukemia merupakan jenis kanker yang dapat terjadi ketika sel darah putih tumbuh tak terkendali di dalam sumsum tulang. Jenis ini merupakan jenis kanker darah yang paling umum terjadi. Disebabkan oleh proliferasi tidak terkontrol
dari klon sel darah imatur yang berasal dari sel induk hematopoietik. Yang berikut adalah gejala. Gejala dari leukemia yang pertama adalah sakit kepala hebat, mual dan muntah, otot hilang kendali, nyeri tulang, linglung, dan kejang. Berikut adalah gambar dari darah yang normal dan terjadi leukemia. Yang ketiga adalah praleukemia. Praleukemia atau yang lebih dikenal dengan sebutan sindrom myeloplastik merupakan jenis kanker darah yang menyerang sumsum tulang. Penyakit ini disebabkan oleh sel darah yang terbentuk tidak sempurna sehingga tidak dapat berfungsi dengan normal. Pada tahap awal kemunculannya, sindrom ini jarang menunjukkan gejala. Sindrom myeloplastik ini digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, sindrom myelodysplasia tanpa penyebab yang diketahui, disebut de novo myelodysplastic syndromes, karena dokter tidak mengetahui penyebabnya. Yang kedua, sindrom myelodysplasia disebabkan oleh zat kimia dan radiasi. Berikut adalah tanda dan gejala dari praleukemia. Yang pertama, pucat karena anemia. Yang kedua, infeksi yang sering terjadi akibat jumlah sel darah putih matang yang rendah. Yang ketiga, mulai memar atau berdarah karena rendahnya jumlah trombosit. Yang keempat, kelelahan. Yang kelima, sesak napas. Yang keenam, bintik merah di bawah kulit akibat perdarahan. Ini adalah gambarnya. Yang keempat adalah multiple myeloma. Multiple myeloma adalah kanker yang menyerang sel plasma di sumsum tulang. Sel plasma adalah salah satu jenis sel darah putih yang berfungsi untuk membentuk antibodi. Kanker ini umumnya ditandai dengan nyeri pada tulang. Penyebab multiple myeloma hingga saat ini masih belum diketahui dengan jelas, namun diduga penyebabnya karena adanya mutasi genetik. Myeloma ini dapat memadati sumsum tulang dan merusak tulang, hingga akhirnya mereka berkumpul dan membentuk tumor di sebuah multiple daerah di tulang. Itulah mengapa kanker ini disebut multiple myeloma. Multiple myeloma terbentuk ketika sel plasma menjadi abnormal. Sel yang abnormal membelah untuk membuat salin-salinan dari dirinya sendiri. Sel-sel yang baru membelah berulang-ulang membuat semakin banyak sel-sel abnormal. Sel-sel ini disebut sel myeloma multiple. Berikut adalah tanda dan gejala. Yang pertama, nyeri tulang, tulang keropos, perdarahan, anemia, hiperkalsemia, gagal ginjal, kesemutan, rentan terhadap infeksi, terutama infeksi saluran napas. Berikut adalah gambarnya. Berikut kita masuk pada gambaran-gambaran patologi kelainan perubahan adaptasi sel. Yang pertama adalah nekrosis. Nekrosis adalah kematian sel yang terjadi akibat cedera yang memiliki ciri adanya pembengkakan dan ruptur organel internal. Beberapa jenis nekrosis, yang pertama, nekrosis koagulativa, yang kedua, nekrosis liquefaktif, yang ketiga, nekrosis lemak, yang keempat, nekrosis gangrenosa, yang kelima, nekrosis kaseosa, yang keenam, nekrosis fibrinoid. Yang kedua adalah apoptosis. Apoptosis adalah salah satu jenis mekanisme biologi kematian sel yang terprogram.
Apoptosis digunakan oleh tubuh untuk membuang sel yang sudah tidak diperlukan. Apoptosis berlangsung seumur hidup dan bersifat menguntungkan bagi tubuh. Mekanisme apoptosis terdiri dari 4 bagian yang saling terpisah. Yang pertama, signaling. Yang kedua, kontrol dan integrasi. Yang ketiga, eksekusi. Yang pertama adalah gambar dari nekrosis koagulativa. Ini adalah jenis nekrosis yang paling banyak terjadi karena dapat mengenai semua organ dan jaringan. Bentuk nekrosis yang dapat kita amati yaitu bentuk sel masih normal dan susunan jaringan masih jelas dan sedikit lunak. Tetapi proteinnya mengalami koagulasi sehingga aktivitas metabolisme sel berhenti. Yang kedua adalah gambar dari nekrosis likuefaktif. Istilah lain yang digunakan untuk nekrosis likuefaktif adalah nekrosis kolikuativa, yaitu nekrosis yang terjadi pada jaringan yang tidak memiliki bahan penyokong lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan jaringan saraf yang mengalami nekrosis akan mengalami pencairan total. Sering terjadi bagian sekeliling tepinya mengalami reaksi membentuk kista. Hal ini dapat kita lihat pada nekrosis otak dan jaringan sekitar yang juga mencair. Yang berikut adalah gambar dari nekrosis lemak. Proses terjadinya nekrosis lemak dapat dalam bentuk trauma langsung pada jaringan lemak dan menyebabkan pelepasan lemak ekstraseluler. Sel yang mengalami nekrosis akibat trauma melakukan pelepasan lemak dan menimbulkan respon radang. Yang berikut adalah nekrosis gangrenosa. Gangren merupakan kematian sel sebuah jaringan yang disertai pembusukan. Selain itu, kematian sel pada jaringan ini bersifat luas dan disertai invasi kuman saprofit sehingga menimbulkan pembusukan. Oleh karena itu, gangren hanya terjadi pada organ atau jaringan tubuh yang berhubungan dengan dunia luar seperti kulit, lambung, usus, paru-paru, dan serviks. Yang berikut adalah gambar dari nekrosis caseosa. Nekrosis caseosa adalah suatu bentuk nekrosis di mana jaringan yang mati kehilangan sama sekali strukturnya. Secara makroskopik sel yang mengalami nekrotik berwarna putih yang akan hancur, tetapi pecahan-pecahan selnya tetap ada selama bertahun-tahun. Yang berikut nekrosis fibrinoid. Proses terjadinya nekrosis fibrinoid yaitu ketika plasma dapat merembes ke dalam lapisan media arteriol yang akibatnya terjadi penimbunan fibrin. Berikut adalah gambar dari apoptosis. Sekian hasil dari presentasi saya. Terima kasih.